Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semuanya. Kita tahu bahwa anak-anak adalah makhluk Tuhan yang serba ingin tahu, curiosity-nya tinggi, keingintahuannya tinggi, sehingga kadang-kadang ketika dilarang malah melawan, ketika dibilang ditutup malah dibuka, ketika harus didorong malah ditarik. Nah, itulah anak-anak, dia dengan egonya, dengan ekspresinya, dengan keinginannya punya hal-hal yang senantiasa mendorong dia untuk mempelajari, mengamati, melihat, mendengarkan, merasakan hal-hal yang baru. Nah, ketika kita tahu bahwa mereka adalah makhluk Tuhan yang suka sekali pada hal-hal yang baru, yang kadang-kadang menantang, bahkan itu prinsipnya bahwa mereka adalah anak-anak yang pemberani, anak-anak yang rasa takut pada hal baru itu sebenarnya tidak ada. Jadi mereka selalu terdorong untuk mencoba, untuk mengkritisi dan sebagainya. Jadi kalau ada yang takut, ada yang pokoknya pada hal-hal yang baru itu dia menjauhi, tidak berani mencoba, ini lebih pada kurangnya dorongan-dorongan dan motivasi saja. Jadi masalah pembiasaan. Jadi pada saat ini saya ingin memberikan beberapa tips agar anak-anak kita ini termotivasi mempelajari atau menyukai dan berani pada hal-hal baru. Yang pertama adalah anak-anak perlu dilatih dan dibiasakan tentang hal-hal yang belum pernah dia lakukan, yang belum pernah dia coba. Ya. Misalnya sederhana, mengangkat kursi. Mengangkat kursi sepertinya remeh, tetapi memberikan kesempatan anak untuk memindahkan kursi, di situ ada rasa percaya kita pada dia, dan dia dianggap berani mencoba. Nah, itu penting. Sederhana, baru saja contohnya untuk misalnya mengangkat kursi. Terus apalagi ketika ada tamu datang atau tetangga, saudara, dia yang membukakan pintu. Itu juga melatih anak-anak berani pada hal-hal baru. Yang kedua, kita bisa memberikan pembiasaan itu bertahap. Jadi jangan drastis, jangan langsung, karena pada umumnya, seringnya, pada galibnya, lazimnya itu orang tua atau pendidik ingin dia cepat mengerti, cepat yang tadinya takut jadi tidak penakut, jadi pemberani, yang tadinya kurang lincah menjadi lincah, dan seterusnya. Padahal pada anak-anak membutuhkan proses pendekatan, membutuhkan pembiasaan, membutuhkan pembangunan rasa percaya pada anak itu pada kita, maupun percaya diri pada anak itu sendiri. Jadi percaya dirinya dia sendiri itu kita bangun. Jadi caranya harus bertahap, jangan langsung, jangan drastis, mengagetkan. Yang ketiga, tips yang ketiga adalah di awal-awal kita memberikan pengenalan hal-hal yang baru, itu kita dampingi. Seperti tadi misalnya membukakan pintu. Jangan langsung dari jauh minta dia bergerak untuk langsung membuka. Tapi kita dampingi dulu, sudah dekat, yuk buka. Jadi memegang gagang pintu untuk membuka saja itu sebuah kepercayaan, sebuah dorongan yang baik untuk anak-anak, sehingga mereka berani. Karena belum tahu di balik pintu itu ada siapa. Apakah itu saudara, tetangga, dan sebagainya. Ini sederhana tetapi sangat efektif. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita menggunakan metode bermain dalam mengenalkan hal-hal baru pada anak-anak kita, murid-murid kita. Misalnya dengan kita petak umpet. Nah, petak umpet itu kan ada yang mencari, ada yang dicari. Ini permainan yang nilai keberaniannya sangat tinggi, sehingga ketika seorang anak harus mencari, di situ ada
tanggung jawab. Yang sembunyi juga mencari cara supaya tidak ketemu kan. Nah, itu menyenangkan buat mereka. Buat anak yang mencari, itu sebuah tantangan. Yang sembunyi pun juga tantangan, karena dia harus berpikir supaya nggak ketahuan. Permainan-permainan itu banyak sekali mendorong, membangun rasa berani, merasa percaya diri. Mungkin juga permainan lempar bola. Mungkin yang dilemparkan bolanya jarak untuk memasukkan ke ember misalnya. Nggak jauh memang. Tetapi keberanian dia mengukur jarak, konsentrasi, dan diberinya kepercayaan untuk melemparkan bola ini. Lama-lama bolanya agak berat. Jaraknya lama-lama agak jauh. Itu tantangan yang sangat baik untuk melatih anak kita berani mengenalkan hal-hal yang baru. Kemudian berkaitan dengan contoh nomor 4 tadi, itu dilakukan dengan langsung. Jadi tidak banyak teori begitu, langsung saja. Yang kelima, nah ini penting. Kadang-kadang kita karena kurang sabar sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai guru, kita cepat mengkritik, cepat menilai. Jangan. Kita biasakan untuk menikmati dan mengalami proses bersama itu dengan anak-anak yang kita didik, kita bina itu, sehingga mereka juga terbangun, ya, bangunan struktur di karakternya itu terstruktur, dan biasanya itu lebih kuat. Itu dulu dari saya. Kita ketemu lagi di Parent Teach selanjutnya. Kreatif.